Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali ke day keempat. Kita udah masuk di day keempat di video tantangan 1000 video 1000 hari. Baik, untuk di day 4 kali ini kita bakalan lanjutin pembahasan tentang politik. Kita bakalan bahas koalisi dan juga partai. Pertama, aku bakalan mengkoreksi pernyataan di day ketiga tentang 24 partai yang lolos. Ternyata cuman 17 partai yang lolos. Nah, yang di 24 itu masih memiliki tahap selanjutnya. Ternyata aku ngambil data yang belum final. Nah, di sebelum itu aku bakalan tetap bacain 17 partai yang datanya sah, dalam artian mereka memenuhi syarat secara administrasi dan juga hampir bergabung di pemilihan 2024, tetapi akhirnya tersandung di tahap akhir. Mungkin aku nggak terlalu paham buat tahap terakhirnya bagaimana. Mungkin aku bacain di 24 partai yang lolos untuk pemilu di 2024, 24 partai yang kemarin sempat aku sebut. Oke. Partainya itu ada Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Nah, PKB itu memiliki kader sebanyak 388.000 orang. Ya, lebih. Nah, selanjutnya ada Partai Gerindra. Oke, kita mungkin bisa bacain dari partai dengan urutan kader terbanyak yang di 24 ini ya, bukan nomor urut. Baik, pertama tuh Partai Golkar, merupakan partai dengan kader terbanyak. Nah, ini mereka lolos sesuai kualifikasi berdasarkan jumlah kader ya, dan juga administrasi. Partai Golkar dengan banyaknya itu lebih dari 800.000. Nah, di Partai Umat ini yang kemarin aku sempat bilang bahwasanya merupakan kader terbanyak. Ternyata keliru teman-teman. Partai kebanyak kadernya itu adalah Golkar, dan Umat berada di posisi kedua. Nah, kenapa terbanyak? Aku bilang secara apa ya? Yang aku pikirkan adalah partai yang bakalan baru di 2024, dan ternyata mereka memiliki kader yang banyak. Dan dia dipimpin ada Amin Rais ya di dalamnya. Aku nggak tahu ketua umumnya Amin Rais apa ketua majelis suro ya, kalau nggak salah itu Amin Rais. Tetapi Partai Umat gagal ya teman-teman, nggak masuk di 17 partai yang bakalan ada di pemilu 2024. Oke, untuk partai selanjutnya yang banyak, ketiga itu ada Partai Nasdem dengan 570 ribu kader, dan juga Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN itu hampir sama dengan Partai Nasdem. Selanjutnya Partai Amanah dengan jumlah yang hampir sama juga, 560 ribu kader. Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra ada di bawahnya, yaitu di urutan ke-6 dengan kurang dari 500.000, yaitu sekitar 49.100.000 kader. Partai Garda Perubahan Indonesia di posisi ke-7. Nah, Partai Garda Perubahan Indonesia ini kita bisa lihat ini bukan partai baru ya, bisa disingkat dengan Partai Garuda.
atau ini partai beda lagi. Oke. Partai Garda Perubahan Indonesia. Selanjutnya ada Partai Perjuangan. Partai PDIP Perjuangan. Itu di urutan ke selanjutnya ke-8. Habis itu ada Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan P3 di posisi ke-9. Di posisi ke-10 ada Partai Bulan Bintang. Dan di 11 ada Partai Buruh. Oke, ini kadarnya mulai menurun lagi ke 300.000. Partai Kebangkitan Bangsa di posisi 12. Partai Solidaritas Indonesia di posisi 13. Partai Hanura di posisi 14. Partai Demokrat di posisi 15. Partai Perindo di posisi 16. Partai Gelora di posisi 17. Partai Keadilan Sejahtera di posisi 18. Dan 4 di bawahnya ini, maksudnya ada 6 di bawahnya ini merupakan partai dari Aceh. Ada Partai Siro, itu hanya sebanyak 1.500 orang. 1.500 orang kader. Partai Generasi Aceh, Bea Saboh, Tahad dan Takwa. Selanjutnya ada Partai Darul Aceh di posisi 21, Partai Adil Sejahtera Aceh 22, Partai Aceh 23 dan Partai Negro Aceh di 24. Baik. Itu merupakan jumlah dari urutan berdasarkan jumlah kader dari yang terbanyak ke paling dikit. Mungkin kita bisa lihat peluang dari Partai Golkar merupakan partai dengan kader terbanyak ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya aku akan bacain 17 partai yang lolos. Partai yang lolos itu ada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai PDIP, Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai PAN, Partai Garuda, Partai PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan Partai P3. Itu ada 17 partai yang berhasil lolos dan bakalan bertarung di 2024. Oke, selanjutnya ada batas presiden threshold untuk beberapa partai yang di 2019 mendapatkan kursi tersendiri di perwakilan Dewan Perwakilan Indonesia Rakyat gitu ya. Presiden threshold dari beberapa partai ini, yang pertama yang paling besar itu ada PDIP dengan 22,26%. Selanjutnya ada Partai Golkar dengan 14,78%, Partai P3 dengan 3,3%, Partai PAN dengan 7,6%, Partai Nasdem 10,2%, Partai Demokrat 9,3%, Partai PKS 8,7%, Partai PKB 10,09%, dan Partai Gerindra 13,5%. Itu adalah presiden threshold persenan dari setiap partai untuk melewati presiden threshold, ambang batas pencalonan presiden dari tiap-tiap atau bangku dari partai-partai yang bakalan bertarung dan mencalonkan presidennya di 2024 ini berdasarkan hasil pemilihan di 2019. Untuk koalisi, kita bakalan bacain koalisi perubahan, yang dimana itu ada Demokrat, Nasdem, dan PKS yang sekarang udah mencalonkan
atau menunjuk bakal calon, yaitu Anies Baswedan, seperti yang kita bahas di video ketiga kemarin. Anies Baswedan dicalonkan oleh 3 partai tersebut, bakal calonnya yaitu Demokrat, PKS, dan juga Nasdem. Baik, untuk presiden threshold yang mereka penuhi yaitu sebanyak 25,7%. Ini udah melewati batas presiden threshold, maka Nasdem, PKS, dan Demokrat bisa mencalonkan Anies Baswedan. Baik, selanjutnya itu kemungkinan besar untuk lawan dari koalisi perubahan tersebut ada koalisi Republik Merdeka, yang dimana di dalamnya ada Golkar, PP3, dan PAN. Nah, secara resmi ini mereka belum ataupun memang belum mengumumkan siapa yang bakalan dicalonin. Tetapi aku lihat dan baca di Twitter, untuk Republik Merdeka ini, koalisi Republik Merdeka, mereka lebih cenderung mencalonkan ketua umum dari Partai Golkar sebagai partai yang dominasi di koalisi ini. Ya, kita nggak bilang secara dominasi tapi ini Golkar merupakan sumbang persentase terbanyak untuk meloloskan koalisi ini terhadap ambang batas presiden, yaitu Golkar sendiri tadi memiliki 14,7% kursi ataupun suara untuk mencalonkan presiden. Nah, dengan koalisi ini, mohon maaf sebelumnya teman-teman, yang Nasdem tadi itu, Nasdem, Demokrat, dan PKS ini level buat persennya itu 28,35%. Sedangkan yang Golkar ataupun Republik Merdeka itu sebanyak 25,7%. Kebalik ya teman-teman. Oke, kemungkinan besar mereka akan mencalonkan Erlangga Hartarto dari Golkar. Dan juga kemarin Ridwan Kamil Ridwan Kamil udah merapat ke Partai Golkar. Nah, kemungkinan besar Ridwan Kamil bakal calon yang dicalonkan oleh Golkar, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, bahwasanya orang yang menurut aku bagus buat calonin presiden yaitu Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Prabowo. Mungkin bakal ada 4 calon presiden dari usungan partai yang berbeda-beda. Tapi ini menarik teman-teman ya buat di 2024. Selanjutnya ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini koalisinya antara PKB dan juga Gerindra. Nah, buat PKB dan Gerindra sama-sama belum juga secara resmi untuk bakalan melanggeng terus sampai ke 2024 dengan koalisi ini, belum pasti juga. Tapi mereka udah sejak di 2022 mendatangani bahwasanya mereka ingin membuat koalisi. Untuk menurut aku buat koalisi ini mereka kemungkinan besar bakalan calonin Prabowo, tapi kita nggak tahu juga selanjutnya bakal calonin siapa. Kalau dari PKB sendiri pastinya bakalan naikin Caimin juga. Untuk koalisi ini kemungkinan besar juga bisa bergabung di 2 koalisi yang menurut aku cukup lumayan besar dengan 3 partai, yaitu Koalisi Perubahan dan juga Koalisi Republik Merdeka, ataupun sebaliknya. Karena yang baru kuat dan baru pengen
dan udah menentuin bakal calon, yaitu baru Nasdem secara resmi. Kemungkinan besar dari dua koalisi ini mungkin aja salah satu dari koalisi ini bergabung ke koalisi perubahan. Nah, buat PDIP sendiri, dia mampu mencalonkan presiden sendiri tanpa membuat koalisi karena mereka memiliki kursi 22%, 22,26%, dan merupakan satu-satunya partai yang mampu mencalonkan presiden sendiri. Dan menurut aku strategi yang bakalan diambil oleh partai-partai ini masih jauh, masih bakalan panjang. Di pembahasan selanjutnya kita bakalan lihat akankah perubahan dari koalisi ini akan terjadi, ya akan terbentuk koalisi baru dari dua koalisi bergabung menjadi satu, atau satu koalisi gugur dan pindah ke koalisi lain, ataupun PDIP gabung ke salah satu koalisi sehingga bakalan menjadi dominasi banget menurut aku ya kalau semisal PDIP tiba-tiba bergabung ke koalisi ini dan bergabung koalisi ini sih, dan itu bakalan dominasi ataupun kemungkinan besar buat capresnya ataupun cawapresnya berhasil itu agak besar ya kemungkinannya, walaupun kita tidak bisa memungkiri ataupun melihat perjuangan dari partai koalisi perubahan yang udah dari awal merancang dan menyetujui bakalan calonin Anies Baswedan. Tapi sangat menarik teman-teman, baik itu nanti ada Anies dengan wakilnya ataupun Anies bergabung dengan Anies dengan Ridwan Kamil yang di Golkar gabung ke perubahan, itu sangat mungkin sekali dan sangat menarik. Kita masih bakal nunggu sampai batas pencalonan presiden. Dan mungkin itu aja teman-teman ya untuk pembahasan kali ini, belum mendalam. Kita baru memetakan koalisi dan juga partai-partai yang ada, karena Golkar dan PDIP merupakan mungkin bisa kita bilang yang lagi di atas dengan dominasi. Golkar dengan kader terbanyak, PDIP dengan rekor bahwasanya mereka pemilih terbanyak. Jadi kemungkinan besar dari dua partai ini juga menentukan apabila mereka bergabung maka akan peluang mereka makin besar, tapi apabila mereka berbeda calon yang bakal mereka usung maka pertarungan bakalan seru. Jadi kita bakalan tetap menunggu sampai batas akhir pencalonan presiden nantinya. Itu aja, terima kasih teman-teman atas kesalahan di video D3. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.